Halo, bertemu lagi dengan Miss Haldina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan peta digital menggunakan akun Google My Maps dan tambahan adalah peta dari QuantumGIS. Untuk peta QuantumGIS, ini tipenya adalah 2.827. Nanti bisa dengan tipe-tipe lainnya. Yang penting petanya nanti diimpor dengan file KML. Langkah pertama, kita masuk ke akun Google. Silakan diketik Google My Maps. Akan muncul seperti ini. Silakan diklik bagian pertama Google My Maps-nya. Maka akan masuk ke akun masing-masing. Dan di sini kebetulan sudah ada peta 1 karena saya sudah membuatnya. Kalau belum pernah membuatnya, maka di sini akan kosong. Untuk pembuatan peta Google My Maps itu bisa dilakukan dengan handphone juga, karena ini sangat ringan dibuat dengan handphone. Sekarang kita akan membuat peta. Gimana caranya? Kalau di handphone, maka tanda tambahnya itu akan ada berada di bagian kanan bawah. Ini yang saya contohkan yang ada di laptop. Silakan diklik untuk membuat peta baru. Ketika kita membuat peta secara manual, yang kita persiapkan dahulu adalah wilayah apa yang akan kita buat dan temanya apa. Karena yang saya ingin tampilkan sekarang adalah ketika kita membuat peta tematik sesuai tema yang kita inginkan. Untuk kali ini saya akan membuat peta persebaran sekolah di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Bintan. Langkah pertama adalah kita akan mengedit judulnya. Di sini ada untitled map. Disinilah kita akan mengedit judul dari peta yang akan kita buat. Kalau pada handphone itu ada di bagian legendanya. Silakan diklik bagian legenda, maka akan muncul kotak seperti ini. Oke, saatnya kita mengedit judulnya. Peta persebaran sekolah di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, saya singkat saja, dan di Kabupaten Bintan. Jangan lupa untuk menuliskan deskripsi. Kenapa kita perlu menuliskan deskripsi? Biar tahu orang yang melihat peta yang sudah kita buat. Terutama ini sinkron langsung dengan akun Google kita. Peta ini dibuat untuk memenuhi misalnya tugas ujian praktek di SMA, silakan ditulis tujuannya. Oke, jangan lupa disimpan. Oke, langkah pertama sudah selesai ya, kita membuat judul peta dan deskripsinya. Langkah kedua adalah kita mengubah judul dari peta atau wilayah yang akan kita buat. Di sini ada untitled layer. Diklik juga satu kali. Peta Kota Batam. Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Jangan lupa disimpan ya setiap kita melakukan perubahan. Ketika kita melakukan perubahan, dia akan tersimpan otomatis ketika kita sudah menyimpannya. Sekarang, kita akan mengimpor peta yang sudah kita buat. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa kita juga menggunakan software QuantumGIS. Jadi peta yang saya buat adalah yang berasal dari QuantumGIS yang sudah diedit dalam bentuk file KML. Jadi ini adalah jenis file-file yang bisa kita upload di Google My Maps dengan batas maksimum size-nya adalah 5 MB. Silakan kita pilih di mana posisi dari peta KML kita. Nah, di sini ada. Silakan diklik. Maka nanti dia akan menyesuaikan langsung dengan peta Google Map. Sambil dia loading.
Kita tunggu sampai dia menyesuaikan. Oke, seperti ini sudah ya. Nah, ketika peta ini pas atau sesuai dengan wilayahnya, maka dia akan bertumpukan dengan wilayah yang akan kita buat peta digitalnya. Di sini Batam, karena di sini belum kita edit ya, makanya namanya masih untitled. Sekarang kita zoom. Di sini kelihatan itu berdempetan langsung dengan Tanjung Pinang dan Bintan. Oke, berarti langkah kedua yaitu menentukan dan membuat petanya itu sudah. Bagaimana cara membuat peta KML dengan QuantumJS? Nanti bisa ditunggu saja video selanjutnya. Nah, ini sudah kita impor petanya. Langkah selanjutnya apa? Kita akan membuat layer-layer sesuai dengan tema yang sudah kita lakukan tadi atau yang sudah kita tentukan. Di sini ada 3 pilihan. Ada add layer, share, dan preview. Kalau preview, nanti kita akan melihat sekilas bagaimana peta yang sudah kita buat. Share ini ketika kita mengumpulkan tugas ini atau peta ini ke orang lain. Oke, sekarang kita akan membuat layernya minimal 4 ya. Apa saja 4? Nanti saya akan membuat layer untuk SD, layer untuk SMP, dan layer untuk SMA. Satu lagi, saya akan membuat layer untuk tempat penting. Oke, sudah ada 4. Ketika kita sudah membuat layernya, jangan lupa ditulis langsung atau diedit judulnya, biar kita tidak keliru nanti ketika kita akan mengcopy simbol-simbol yang ada pada Google Maps ke peta yang akan kita buat. Oke, yang pertama adalah tempat penting. Selanjutnya SD, karena ini berhubungan dengan tema kita peta persebaran sekolah. Tema lebih umumnya itu tentang pendidikan. SMP, selanjutnya SMA. Sekarang langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan mengcopy simbol-simbol yang ada pada Google Maps ke peta yang akan kita buat. Di sini sudah ada 5 layer. Nah, mana dulu yang akan kita copy simbolnya, itulah bagian yang kita aktifkan, biar nanti dia tidak salah copy atau input. Yang pertama akan saya buat adalah tempat penting. Jadi saya akan menonaktifkan wilayah peta yang tadi sudah kita import dalam file KML. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi tanda centangnya kita hapus. Nanti tetap kok petanya tetap tersimpan di akun Google kita. Karena kita akan membuat tempat penting, maka yang bagian SD juga kita nonaktifkan, SMP juga, dan SMA. Ini untuk tempat penting. Nah, ada 2 cara kita mengcopy simbol yang ada pada Google Map. Yang pertama kita zoom lebih dekat, tempat pentingnya apa aja. Yang kedua kita tinggal cari saja di sini, di bagian find atau cari. Tempat penting yang akan saya masukkan adalah kantor wali kota dulu, di Batam. Oke. Langsung ada wilayahnya ya. Nah, ketika kita sudah menemukan ini, tadi kita akan mengcopy simbolnya, maka silakan klik add to map, atau di handphone atau di bahasa lain tambahkan ke peta. Kita klik add to map. Maka di sini add to map-nya sudah hilang. Keterangan Google-nya sudah ada. Dan simbolnya langsung masuk ke tempat penting yang sudah kita buat layernya tadi. Oke, ini kantor wali kota di Batam.
sekarang kantor wali kota Tanjung Pinang. Lanjut add to map. Nah, nanti silakan ditambahkan tempat-tempat penting lainnya ketika Anda membuat peta-peta atau siswa-siswa MIS dalam membuat peta sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Untuk tempat pentingnya sudah, nanti bisa ditambahkan lebih banyak. Lanjut SD. Oke. SD 001 misalnya di Bintan. Silakan add to map. SD 10 Batam. Oke, add to map. SD 001 Tanjung Pinang. Oke, kita lanjut ke SMP. SMP 5 Batam. Semakin banyak simbol yang kita masukkan, itu semakin banyak tempat dan banyak variasi nanti di peta yang kita buat. SMP 4 Tanjung Pinang. Add to map. Saya tulis di sini di masing-masing tempat saja, biar nanti bisa kita lihat hasil dari petanya. Lanjut SMA. SMA 1 Tanjung Pinang. SMA 1 Bintan. Oke. Nanti silakan ditambahkan bagi yang mau ya. Jadi satu layer ini bisa ratusan simbol yang bisa kita masukkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Ini simbolnya sama ya, antara tempat penting, layer SD, layer SMP, dan layer SMA. Nah, gimana cara kita mengganti simbolnya? Oke, yang pertama adalah SD dulu ya. Kita klik di sini, klik di SD 001 ini. Di sini ada seperti tinta tumpah. Jadi silakan kita klik, maka akan keluar warna dan pilihan dari ikon yang ada. Untuk SD kita samakan dengan seragamnya ya. Kita cari yang warnanya agak kemerahan. Terus kalau simbol sekolah, kalau di sini tidak ada, maka kita klik more icon atau ikon selanjutnya. Di sini sekolah. Kita cari. Oke, di sini ada sekolah, gambar dari orang tua dan anak atau anak yang berdua. Oke, kita klik. Oke, maka simbolnya akan berubah. Nah, kita lanjut ganti simbol selanjutnya. Karena di sini sudah ada klik, kita klik saja. Oke, maka kalau untuk SD itu sudah berubah menjadi warna merah dan ikonnya ada ikon sekolah. Selanjutnya SMP celananya atau roknya warna biru ya, jadi tetap biru, jadi kita tinggal ganti ikonnya saja. Untuk mengganti ikon kita klik satu persatu ya, karena ini adalah praktek atau cara membuat peta yang menuntut titik kesabaran. Oke, selanjutnya ke SMA. Nah, SMA itu warna abu-abu, silakan kita pilih yang warna abu-abu. Kita lanjutkan ke simbol berikutnya atau tempat berikutnya dari SMA. Oke, udah selesai untuk sekolah ya. Jadi sudah ada beda antara SMA, SMP, dan SD untuk simbolnya. Gimana dengan tempat penting? Oke, karena ini
wilayah tempat penting kota, kita klik simbol. Simbol selanjutnya. Oke, ini ada kota, karena ini adalah kota Batam dan kota Tanjung Pinang. Kita klik ini aja ya untuk ikonnya. Nanti bisa disesuaikan dengan simbol-simbol yang ada di sini. Oke, warnanya silakan ditentukan masing-masing karena ini adalah peta tematik, jadi sesuai dengan warna yang diinginkan oleh pembuat peta. Misalnya di sini warnanya hijau. Oke, di sini juga gambar gedung warnanya hijau. Oke, sudah ada bedanya ya. Coba kita lihat previewnya seperti apa. Preview peta yang sudah kita buat barusan ya. Oke, sudah kelihatan bedanya dari SD, SMP, dan kota-kota penting. Kita close dulu. Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan informasi dari setiap simbol yang sudah kita copy dan input tadi. Misalnya ini. Kota dari gedung dari wali kota yang ada di kota Batam. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul kotak seperti ini. Di sini ada pilihan, ada style, ada edit, ada gambar dan arahnya serta hapus. Ini kalau ada kesalahan simbol yang salah kita masukkan ke layernya, silakan dihapus. Berikutnya kita akan menambahkan gambar ya. Silakan diklik gambar kamera. Maka akan muncul seperti ini, ada pilihannya. Apakah kita akan mengupload petanya sendiri, memasukkan URL-nya, atau foto yang kita mau masukkan sendiri, atau foto yang ada di Google Drive. Nanti silakan dicari. Nah, supaya lebih mudah, kita akan mencari gambar di akun Google-nya. Atau nanti ada pilihan lain, apakah di YouTube, kalau mau memasukkan video. Kita klik Google Gambar. Di sini kita tulis Kantor Wali Kota Batam. Nah, sudah ada. Untuk pemilihan gambar diserahkan bagi yang pembuat gambar sendiri. Oke, yang saya pilih yang pertama. Dipilih. Silakan ditunggu sampai gambarnya muncul. Kenapa? Karena bisa jadi gambar yang ada di Google itu diprotek oleh orang yang membuatnya atau yang mengambilnya. Silakan disimpan ya. Di sini kebetulan ketutup, jadi diklik simpan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan mengubah gambar dari atau menambahkan gambar dari Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Silakan dipilih gambar mana yang sesuai atau yang diinginkan. Sepertinya ini ya, yang lebih bagus. Kita pilih. Silakan ditunggu sampai gambarnya ada. Oke, jangan lupa disimpan. Sama halnya juga dengan simbol SD ini ya. SD 001 Tanjung Pinang. Oke, ini SD 10 Batam. Google Gambar SD 10 Batam. Kalau kotaknya ini terlalu dempet dengan layer yang kita buat, silakan di zoom in aja ya, zoom out. Oke, sudah. Nah, nanti bisa diikutkan dengan tempat-tempat lainnya ya, baik itu SMP ataupun SMA, dan tergantung dari tema yang kita buat gambarnya.
Nah, sekarang kita akan menambahkan informasi dari kantor wali kota Batam. Caranya, silakan ditambahkan Google-nya, kita cari di sini, kantor wali kota Batam. Oke. Ini sebagai contoh saja. Kalau tadi kita mengambil gambar kamera, sekarang kita akan mengambil yang bagian edit, gambar pena. Di bawah gambar itu akan ada kotak kosong. Disinilah kita akan mengcopy dari informasi mengenai kantor wali kota Batam. Untuk informasinya kita copy saja dari yang ada di internet ya. Yang ada di internet. Ini sebenarnya sudah ada, tapi kita menambahkan. Oke. Menambahkan dari informasi yang ada. Kenapa kita copy dari Google? Agar informasi yang ada di Google itu tidak berbeda dengan informasi yang kita tambahkan pada peta yang kita buat. Jangan lupa ketika informasi sudah kita copy paste, diklik simpan. Biar langkah-langkah yang sudah kita kerjakan itu tersimpan secara online. Oke, simpan. Selanjutnya kantor wali kota di Tanjung Pinang. Untuk deskripsinya disesuaikan dengan informasi yang ada di Google ya. Setidaknya ada satu informasi yang bisa kita berikan kepada pembaca-pembaca atau yang melihat peta yang sudah kita buat. Oke, misalnya di sini saya ambil aja informasinya di sini dulu ya. Untuk edit, kita geser ke bawah, ada kotaknya. Oke, kita klik simpan. Oke, sudah. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah peta yang sudah kita edit tadi bentuknya seperti apa. Silakan diklik preview. Informasi yang sudah kita tambahkan tadi ada gambarnya dan ada deskripsinya setidaknya satu kalimat atau satu paragraf. Itu adalah kantor wali kota di layer tempat penting. Untuk mengkliknya ada dua cara. Silakan diklik pada simbolnya di sini atau kita bisa klik di bagian kiri ini ya. Kita coba klik di bagian simbolnya pada peta. Maka akan keluar gambar yang sudah kita pilih tadi serta deskripsi yang sudah kita copy paste dari Google tadi. Jadi semua yang kita kerjakan tadi sudah tersimpan. Makanya seperti gambar tadi, kita tunggu dulu gambarnya muncul baru kita simpan. Biar dia tetap berada pada peta yang sudah kita buat. Untuk gambar dan edit deskripsinya bisa dilakukan ke simbol-simbol lain ya, tergantung dari tema yang sudah kita buat. Caranya sama. Kalau kita mengupload gambar, silakan diklik gambar kamera. Kalau kita mau edit deskripsinya, silahkan diklik tanda pena ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah di sini. Coba kita lihat di tempat penting ini dulu. Tadi kita fungsinya adalah untuk membuat kantor wali kota. Sedangkan di sini sudah ada kantor wali kota Batam dan kantor wali kota Tanjung Pinang. Kebetulan tulisannya sudah hampir sama ya. Kalau kita mau mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia gimana? Sama halnya ketika kita tadi mengedit deskripsi. Kalau kita mau mengubah namanya, kita akan mengklik
pena ini. Silakan klik edit. Oke. Di sini di bagian atas. Kantor Wali Kota Batam. Oke, jangan lupa disimpan. Sepertinya saya kurang R ya. Oke. Selanjutnya untuk Tanjung Pinang. Oke, silakan disimpan. Udah, ini bisa dilakukan pada simbol-simbol lainnya. Karena kalau kita lihat dari SD ini, cara penulisannya ada berbeda ya. Ada jalan SD negeri, ada SD 001, padahal ini adalah sekolah negeri, N-nya kurang. Terus di sini sudah betul SD negeri 001 Tanjung Pinang. Jadi kita menyeragamkan nama dari simbol-simbol yang sudah ada pada peta kita. Sama halnya dengan yang ada di SMP dan SMA. Silakan diperbaiki dan diedit sendiri dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik bagian pena atau edit. Oke, sudah hampir separuh jalan ya, sudah hampir selesai peta yang kita buat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengedit wilayahnya. Nah, kita nonaktifkan dulu tempat penting SD, SMP, dan SMA. Sekarang kita mengedit wilayahnya. Kita aktifkan. Nah, di sini kan warna hitam ya. Kalau peta semuanya warna hitam atau abu-abu, itu kan agak kurang menarik kelihatannya. Nilai estetikanya agak kurang. Gimana caranya? Kita tentukan dulu wilayahnya. Oke, kita klik di sini. Maka akan menentukan wilayahnya di sini, dan kebetulan ini adalah Pulau Bintan. Silakan kita edit. Di Kepulauan Riau, Pulau Bintan ini termasuk Kabupaten Bintan. Silakan ditambahkan dengan deskripsinya. Kabupaten Bintan adalah, kita bisa membuat sendiri deskripsinya atau kita bisa cari di Google, kita copy seperti tadi agar informasi yang kita buat pada peta itu tidak menyalahi aturannya. Oke, nanti bisa di copy, ini disimpan dulu ya. Oke, Kabupaten Bintan sudah. Selanjutnya ini. Oke, ini adalah Kota Batam. Kota Batam adalah atau terletak di mana? Untuk deskripsinya diserahkan pada si pembuat peta nantinya. Silakan diedit sesuai dengan wilayah masing-masing. Oke, berikutnya ini adalah yang ketiga, Kota Tanjung Pinang. Oke, jangan lupa disimpan setiap kita melakukan perubahan. Ini kan warnanya masih warna abu-abu ya, atau hitam nanti kalau kita hilangkan Google Maps-nya. Kita ubah, sama halnya cara kita mengubah simbol, silakan diklik yang ada tinta seperti tinta tumpah. Mau dijadikan warna apa Kota Tanjung Pinangnya, itu diserahkan sesuai dengan kesukaan warna masing-masing. Apakah pink? Di bawah ini ada pilihannya. Transparansinya seperti apa? Oke, ini pink. Di sini bordernya, garisnya. Coba kita tes, kalau kita perbesar seperti apa?
kita perkecil itu seperti apa. Oke, jadi kota Tanjung Pinang saya warnain pink. Selanjutnya kota Batam. Ini warna ungu misalnya. Oke. Kalau kita perbesar bordernya, maka kelihatan ya garisnya seperti apa. Jadi kita kecilkan saja biar rapi. Oke, transparansinya sepertinya sudah bagus. Oke, selanjutnya kita akan mengubah wilayah Kabupaten Bintan, warnanya seperti apa. Oke, hijau. Transparansinya kita sesuaikan dengan keinginan. Oke, sudah seperti ini. Oke, kita bisa aktifkan sendiri dari layer-layer yang sudah kita buat. Dan warnanya disesuaikan dengan pilihan masing-masing ya. Coba kita lihat preview dari peta yang sudah kita buat tadi ya. Dari awal pembuatan judul, impor peta, ubah simbol, ubah dari wilayahnya. Oke, sudah ada estetikanya ya, nilai dari seni peta yang sudah kita buat, dimulai dari simbolnya, warna wilayahnya. Nanti bisa disesuaikan dengan tema dari peta yang sudah kita buat. Oke, sudah selesai. Kalau untuk menambah informasi dari wilayah yang kita buat, itu kita bisa menambahkan foto dan edit deskripsi yang kita inginkan. Sama halnya seperti tadi. Selanjutnya kita akan men-share peta ini. Kalau ini dijadikan sebagai tugas, caranya silakan klik share, silakan diubah atau digeser dan diaktifkan linknya. Geser sebelah kanan maka sudah aktif. Anyone with this link can view. Jadi silakan di copy linknya dan diserahkan ke guru atau ke orang-orang yang ingin kita perlihatkan peta yang sudah kita buat. Oke, demikian informasi tentang cara pembuatan peta digital menggunakan Google My Maps dengan bantuan aplikasi QuantumGIS 2.1827. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.